Selamat pagi kepada semua ahli keluarga GCSM. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Saya percaya di dalam apapun situasi kehidupan kita pada saat ini, Tuhan tetap beserta dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mengucap syukur buat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah bersama bagi Dia, Raja segala Raja. Iman saya pada pagi hari ini, setiap kita akan dilawati Tuhan dan dapat menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita. Kiranya urapan Tuhan mengalir, menyembuhkan setiap kita yang sakit, membebaskan setiap kita yang terikat pada saat ini, membangkitkan setiap yang lemah, meneguhkan kembali iman setiap yang ragu-ragu pada saat ini. Tuhan yang menyediakan pelepasan dosa, kesembuhan dan pemulihan bagi kita melalui karya salibnya. Kalau kita punya iman, urapan itu akan mengalir dan berkarya di dalam kita. Mazmur 103 ayat 2 hingga 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di syurga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah mengorbankan nyawamu bagi kami di kayu salib, Kau yang telah dikuburkan dan selepas 3 hari bangkit bagi kami, bagi membayar upah dosa-dosa kami, menebus kami dari maut, dan melayakkan kami di hadapan Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kasih dan setia-Mu yang menjadi perisai dan pengharapan kami di dalam kami melewati keseharian kami. Kami hadir di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, suci kuduskan kami, layakkan kami untuk datang di dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur dan puji-pujian kami di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga ke akhirnya. Lindungi Bapa setiap kami di tempat kami masing-masing, dan kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami pada saat ini berkumpul beribadah, meskipun hanya secara online Bapa. Tuhan, kami isytiharkan hanya kuasa-Mu yang hadir dan berkuasa di tempat kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh jarak yang ada di antara kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Bekerja Tuhan, berkaryalah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Mata kami pada saat ini tertuju kepadamu Yesus. Hati kami terarah kepadamu, dan hanya Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tiada nama lain yang kami tinggikan, tiada nama lain yang kami agungkan. Haleluya, amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku,
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami datang memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang besar dan hanya nama-Mu yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan di dalam hidup ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah nama-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Salam dan selamat pagi dan selamat beribadah jemaat Tuhan, Gereja Gracia Sri Muda dan semua umat Tuhan yang bersama dalam kebaktian secara online pagi hari ini. Terima kasih kerana dapat mengikuti bersama kebaktian kita dan saya harap kamu diberkati oleh hadirat Tuhan dan dijamahnya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur dari hati dan mulut kita bagi Yehova Bapa yang di surga. Kerana belas kasihannya yang teramat besar, kita telah dikurniakannya kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian, supaya kita memilih pengharapan yang penuh berkat dan masuk dalam penyataan kemuliaannya. Yaitu kita memiliki harapan yang penuh berkat dan warisan yang tidak akan binasa. Yaitu warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga, yang pasti akan dinyatakan dalam kemuliaannya. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius bahagian 27 yang bertajuk Menghadapi Hari yang Jahat. Ini adalah bahagian kedua dan bahagian ini ada bahagian pertama dan bahagian kedua. Saya harap kita akan jumpa minggu depan untuk bahagian yang kedua. Dan di hujung firman Tuhan yang kita belajar pagi hari nanti, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh itu, sediakan roti dan cawan bagi keluarga atau diri kita kalau kita bersendirian. Sebelum itu, mari kita serahkan kepada Bapa yang di surga, Yehova, untuk kesempatan kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mau minta Roh Kudus Tuhan yang akan bersama kita menolong dalam penyampaian dan pendengaran firman Tuhan, supaya hati kita, mata hati kita terbuka untuk dapat memahami apa yang Tuhan menyatakan, dan juga kita ambil tindakan, meresponi untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yehova Bapa yang di surga, kami bersyukur ini kami umat-Mu. Bapa mau mendengar daripada takhta kasih karunia-Mu. Kami mau mendengar daripada Engkau
Bapa, untuk belajar daripada firman-Mu yang hidup ini. Oleh itu Bapa, kami minta pertolongan Engkau, yaitu memberi kami, setiap kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami. Roh Kudus Tuhan akan membuka mata hati roh kami untuk memahami, dan Tuhan jiwa kami, minda kami juga, baik juga terbuka untuk memahami, dan juga tubuh kami. Tuhan, kami minta supaya Tuhan juga menjabah tubuh kami yang kalau ada yang sakit, yang lemah, Tuhan, kami minta Engkau sembuhkan, supaya kami dapat ketenangan dan kami dapat memahami Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Kami minta ini di dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Kudus. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita, kalau ada firman Tuhan, saya akan baca dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 26. Dalam Matius 26 bagi ayat 55 hingga 56. Dua ayat. Matius 26 ayat 55 begini firman dia, yaitu, kemudian Yesus berkata kepada orang ramai itu, patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap peropak dengan pedang dan belatan untuk membawaku pergi? Hari demi hari aku duduk bersamamu mengajar di bait suci, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi segala ini berlaku supaya yang tersurat dalam kitab nabi-nabi terlaksana. Setelah itu semua murid Yesus meninggalkannya, masing-masing melarikan diri. Dan kita baca peristiwa yang sama yang ditulis oleh Dr. Lukas, yaitu terdapat dalam Injil Lukas bagian 22. Kita baca ayat 52 dan 53. Ayat 52. Kemudian Yesus berkata kepada ketua-ketua imam, ketua-ketua pengawal bait suci, dan tua-tua yang telah datang untuk menangkapnya, perlukah kamu datang dengan pedang dan belatan untuk menangkap aku, seolah-olah aku ini seorang penyamun? Semasa aku bersama kamu setiap hari di bait suci, kamu tidak berani pula menangkap aku. Tetapi inilah masa kamu dan masa kuasa kegelapan. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, adalah sangat penting untuk kita tahu apa yang terjadi di hadapan kita hari ini. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi di hadapannya, yang berlaku kepada dirinya. Jadi, memang saya percaya kamu sendiri pun mahu tahu apa yang terjadi, mengapa ini terjadi, apa yang sebenarnya berlaku pada hari ini. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelum ini, sedang kita hadapi. Dan ini meliputi segala ataupun keseluruhan penghidupan kita. It's affect us all. Ianya begitu meliputi segala gaya penghidupan kita. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Kita melihat perkara seperti politik di negara kita sendiri tidak ada kestabilan politik. Dalam dunia, pemimpin-pemimpin dunia dilihat begitu lemah. Dan ketegangan dan peperangan. Oleh karena
ini sedang berlaku di beberapa tempat dalam dunia. Baru-baru ini di Afghanistan, begitu banyak ketegangan di banyak tempat, baik di negara Israel dengan Iran, Taiwan dengan China, di benua Eropa seperti di Ukraine dan sebagainya. Apalagi di Timur Tengah. So, secara negara terlalu banyak ketidakstabilan yang berlaku dalam 2-3 tahun, 2 atau 1 tahun kebelakang ini. Dan juga kita melihat malapetaka alam. Banjir yang tidak pernah berlaku. Yaitu dia orang kata banjir 100 tahun. Bagaimana ini hanya berlaku dalam 100 tahun. Berlaku di beberapa tempat. Ribut taufan melanda beberapa negara. Dan juga gempa bumi bertali arus terjadi sekarang di beberapa tempat, dan banyak sekarang makin besar sampai 7.2 banyak yang terjadi. Dan juga melihat keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang, dan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. So, begitu banyak. Jadi apa semua ini? Dan apa yang kita hadapi sekarang juga yaitu pandemik oleh virus corona. Kita melihat kesehatan orang ramai banyak terjejas. Sangat menakutkan dan begitu bawa banyak kesedihan. Sosial dan ekonomi terjejas dan menurun, dan banyak membawa kemurungan sampai orang membunuh diri, dan juga akibatnya terbanyak kematian setiap hari yang kita lihat dan dilaporkan. Dan bagi yang student, anak-anak sekolah kita, tidak ada sekolah dibuka dan tidak menentu, dan ramai banyak lagi perkara. Bukan melibat setengah orang, tapi seluruh, baik daripada yang orang bawah sampai orang atas. Apa ini? Mengapa ini terjadi? Dan juga dari segi rohani, gereja tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Ya, kita telah melakukan ibadah kita secara online beberapa bulan lama ini. Jadi apa yang terjadi? Apa makna semua ini? Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang saya percaya kita mahu jawaban yang meyakinkan. Sebenarnya semua ini daripada firman Tuhan. Kita akan belajar. Ini isi bermula, the origin adalah di alam roh. Ini adalah peperangan rohani yang berlaku di alam roh, tapi terjadi di alam nyata. Jadi semua yang berlaku adalah berpunca dari kuasa kegelapan yang mahu melawan kuasa terang. Hati ini yang sebenarnya berlaku, yaitu kuasa iblis mahu melawan kuasa Yehova. Dan dalam pada itu, Yehova atau Allah membiarkan ini berlaku kerana fasa is a stage dalam rancangannya. Adalah perkara-perkara ini mesti berlaku
untuk mencapaikan rancangan Allah seterusnya. Now this thing has to be happen. God let it happen. Because what is happening is already to plan. God let it happen because in it His plan, next phase of His plan will accomplish. Okay? Ini adalah yang terjadi. Dan seperti yang kita pernah saya dengar dan pernah saya sampaikan, yaitu kita melihat dahulu tentang rancangan Allah. Bila atau masa dia memperkenal Mesias atau Kristusnya. Keadaan dunia ketika itu juga sama. Keadaan atau peristiwa ketika itu begitu gelap dan banyak halangan. Tapi semuanya mesti dilalui atau berjalan untuk Mesias dinyatakan. So that is, we need to see it from spiritual side. Oleh itu bila Tuhan Yesus katakan dalam Lukas tadi ayat 20 Lukas 22 ayat 53 tadi, yaitu tetapi inilah masa kamu dan masa kuasa kegelapan. So ada masanya. Jadi ini adalah masa di mana iblis diberi masanya. Ketika ini untuk melakukan apa yang dia mau rancangkan atau lakukan untuk melawan Allah Yehova terhadap rancangan ataupun rencana Allah. Kerana perkara ini bukan it's not man-made. It's not apa yang dirancang, tapi ini sudah dirancang oleh kuasa-kuasa yang lebih besar daripada manusia. Jadi pagi hari ini kita mau melihat cara-cara atau teknik-teknik iblis, yaitu ketua kerajaan gelap ini, dalam mengatur atau navigate untuk melawan rencana Allah dengan menyalibkan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan di sini terdapat dalam Matius 27. Kena masa nanti tolong baca semua bahagian 27 untuk mengetahui peristiwanya yang dengan lengkap. Tapi pagi ini saya akan baca bahagian 27 ayat 11 hingga 23 bagi kita. Ayat 11, pembesar yaitu Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus berkata, "Begitulah seperti katamu." Ketika dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, dia tidak berkata sesuatu apa. Kemudian Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian mereka?" Tetapi Yesus tidak berkata sepatah pun, sehingga amat hairan pembesar atau Gubernur melihatnya. Pada waktu perayaan, lazimnya pembesar membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Pada masa itu ada seorang banduan yang terkenal jahatnya bernama Barabas. Setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, "Yang mana kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?" Pembesar tahu bahawa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya kerana iri hati.
Sedang pembesar duduk di antara kerusi penghakiman. Istrinya berkirim pesan kepadanya, jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi karenanya. Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Pembesar berkata kepada mereka, yang mana antara dua orang ini kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Mereka menjawab, Barabas. Pilatus bertanya kepada mereka, jadi apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus? Semua mereka berkata kepadanya, salibkan dia. Pembesar berkata, mengapa? Apakah kejahatan yang telah dilakukannya? Jadi ada dua cara yang kita mau belajar pagi hari ini, yaitu cara iblis mengatur rancangannya yang mahu kita perhatikan. Apa yang terjadi tadi? Tuhan sudah tahu. Ini adalah masa kuasa kegelapan. Jadi ada dua cara dalam dia mengatur cara dia untuk menyalib Tuhan Yesus. Kita akan melihat dua cara dan kita melihat tipu muslihat dia. His kehalusan dia melakukan sesuatu. Jadi pertama, dia yaitu dalam menyabitkan, yaitu implicate Yesus untuk bersalah, yaitu that is to make Jesus guilty. Dan kedua, memang dalam dia membawa penyaliban Yesus Kristus, yaitu dia dihukum dengan penyaliban. Jadi mari kita melihat ini, bagaimana teknik rancangan cara dia mengatur untuk menyalib Tuhan Yesus. Pertama, kita melihat tadi dalam menyabitkan implikat Yesus untuk bersalah, yaitu dia menggunakan soalan yang menyabitkan implikat Yesus untuk bersalah, dan ini digunakan oleh para imam, yaitu dalam Matius 26 ayat 63b. Ini kata imam besar. Imam besar berkata kepadanya, yaitu kepada Yesus, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, adakah kamu ini Kristus, anak Allah? Jadi dia bagi soalan. Sengaja dibuat soalan untuk Yesus bersalah. Untuk sengaja supaya seorang itu didapati bersalah. Karena Yesus pasti menjawab soalan ini dan dia kena mengakui dia adalah Kristus dan anak Allah. Tapi dalam dia mengatakan, bila dia berkata ini, memang dia akan didapati bersalah kena apa yang undang-undang, apa yang mereka mau tuduh ini. Bila Yesus kata ini ada menjadi satu kesalahan. So he put the thing in his Jesus mouth. Jadi sengaja mencari soalan untuk menyabitkan untuk Yesus bersalah. Dan ini adalah cara orang dunia melakukan, yaitu menyalahgunakan kuasa undang-undang untuk menyabitkan seorang itu atau membuat undang-undang baru untuk supaya seseorang itu didapati bersalah. Kita melihat berapa undang-undang negara diubah untuk membuat sesuatu seorang itu bersalah.
Jadi ini mereka gunakan. Dan juga dengan cepat kita melihat mereka memberi atau mengeluarkan penghukuman yang sangat berat. He pronounced a heavy judgment. Sudah lepas tu beri lagi penghukuman yang seberat-beratnya. Dalam Matius 26 kita lihat ceritanya, ayat 65 hingga 66. Kemudian imam besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, dia telah melafazkan kata-kata kufur. Apa perlunya saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar kata-kata kufurnya. See, it's a blasphemy word. Itulah dia kata, menggunakan perkata sesuatu supaya dia didapati bersalah. Dan lepas tu ayat 66. Bagaimana pendapatmu? Dia kata, mereka menjawab, dia patut dibunuh. So, mereka terus mencari, menyabitkan dan membuat mengeluarkan, cari penghukuman yang paling berat. Dan ini yang terjadi dan menyabitkan Tuhan Yesus, iaitu apa yang kita terjadi. Iblis menggunakan berbagai cara. Ini dia menggunakan pejabat, jabatan atau penguasa untuk mendakwa dan menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dan interogasi untuk menakutkan. Nah, Yesus lepas ni dia ditangkap, digari dan dimasuk longkap. He was captured, bounded and imprisoned. Dan ini banyak berlaku. It is still happen pada orang yang percaya dalam iman, berselih untuk menginjil. Okay. Dan juga membuat stand tentang iman. Dan ini dialami. So, this is what satu cara dia, iaitu untuk menyabitkan supaya mesti dia salah, mesti didapati bersalah, kena ada undang-undang, dan juga menggunakan pejabatan untuk mendakwa. Dan kita melihat dia juga dibawa kepada kerajaan dunia untuk didakwa dan dihukum. Dalam Matius 27 ayat 2, mereka menyuruh orang mengikatnya, kemudian mereka membawanya lalu menyerahnya kepada gubernur, pembesar tadi, Pontius Pilatus. So, setan, iblis mau menunjukkan dia yang berkuasa atas dunia ini. Dia bahwa dia adalah raja. Dia yang menguasai semua. Dia mau menunjuk. Kerana dia mau menakutkan, intimidate, dengan membawa petuduh, the accused, ke mahkamah yang tertinggi di dalam sebuah negara, highest court of the land. Bukannya mencari keadilan, tapi ini hanya untuk menakut, intimidate, iaitu kena iblis. Dia menggunakan segala senjata yang ada padanya dalam dunia ini, baik jabatan keagamaan, kehakiman, polis, tentera, kesihatan, dan sebagainya. Dan juga dia akan menggunakan kuasa-kuasa dari alam roh, iblis-iblis, roh-roh iblis, roh-roh jahat, makhluk-makhluk asing, aliens, yaitu malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang pengikut iblis ini, yaitu dalam alam roh
akan untuk mempengaruhi mereka yang berkuasa dalam dunia ini dan juga orang ramai. Jadi itu cara dalam dia mau menyabit, implicate Yesus. Karena dia yang berkuasa. Tapi dia ada cara untuk supaya Yesus didapati bersalah. Tapi bukan dengan keadilan, tapi dengan undang-undang apa yang dia telah dia telah buat. Kedua, dalam membawa Yesus kepada penyaliban, yaitu dalam membawa kepada penyaliban Yesus Kristus. Kita akan melihat ada 5 teknik atau cara dia gunakan. Tapi mungkin lebih kalau kita meneliti. Tapi kita boleh melihat terdapat 5 teknik dia gunakan daripada bagian 27 yang kita baca tadi. Pertama, dia menggunakan soalan untuk menjerat Yesus untuk membawa kepada rancangannya. Yaitu soalan yang dibuat dalam pembicaraan adalah menjurus kepada rancangannya untuk penyaliban Tuhan Yesus. Jadi dia akan menggunakan, pertama, dia cari soalan. Dia menggunakan soalan yang menjerat. Seperti dia menanyakan soalan pribadi yang memperkecil, mempeli. Dan ini adalah untuk menjerat. Yaitu ayat 11. Pembesar pun, gubernur itu bertanya. Nih, dari soalan ini kita melihat. Gubernur itu bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya, "Adakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus berkata, "Begitulah seperti yang kamu katakan." Yesus selama ini berdiam diri di atas tuduhan yang dilemparkan oleh ketua-ketua imam atau tua-tua kepadanya. Segala tuduhan yang dikeluarkan oleh mereka, ketua imam dan ketua-ketua orang Israel, dia diam saja. Yesus hanya menjawab soalan yang menyentuh pribadi dan siapa dia. Tapi kita melihat soalannya ini adalah soalan untuk menjerat Tuhan Yesus. Yaitu soalan ini digunakan karena soalan ini lepas ini adalah digunakan sebagai tuduhan terhadap Yesus di atas salib. Karena kita melihat ayat, kalau baca ayat 37 yaitu 27 Matius 27 ayat 37, di atas kayu salib Yesus mereka mempaparkan tuduhan terhadapnya. Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Kedua, teknik dia juga bila kita melihat soalan yang dibuat adalah dia menggunakan soalan yang terbuka kepada orang ramai yang boleh dimanipulasi atau manipulate. Kalau soalan yang terbuka memang boleh, is open for manipulation. Dalam Matius ayat 17 yang kita baca tadi, setelah mereka berhimpun, Pilatus bertanya, "Yang mana kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Yesus yang dipanggil Kristus?" Soalan terbuka. Dia buka pilihan kepada orang ramai. Sedangkan Pilatus ada kuasa untuk membebaskan siapa saja yang dipilih.
Mengapa dia perlu meminta pendapat, meminta jawapan daripada orang ramai? Dia tidak perlu meminta pendapat daripada orang ramai. So we see dah kehalusan cara mau membawa kepada rancangan untuk menyalibkan. Kena tujuan adalah menyalibkan. Tapi sebelum itu dia buat soalan, dia buat cara dia supaya nanti di hujungnya kita akan melihat dia berjaya. Okay, dia menggunakan soalan terbuka. Dan ketiga, sebelum itu dia sudah tahu, mereka tidak suka dengan Yesus. Okay? Kerana mereka yang hadir sudah dipengaruhi oleh imam-imam besar yang sudah menetapkan hukuman terhadap Yesus. Kerana ayat 18 dia kata, Gebna itu tahu bahawa mereka telah menyerahkan Yesus kepadanya kena iri hati. See? Dia sudah tahu. Tapi dia juga buka juga soalan. Tanya pendapat. Sedangkan dia sudah tahu. Mereka menyerah Yesus adalah kerana mereka iri hati. Dan sangat jelas, yang mempengaruhi semua pembicaraan itu ialah iblis. Dialah yang merangka framing semua ini. Nah, dia frame, dia merangka semuanya. Ini adalah masa dia. Kena dalam ayat 19 juga, ketika pelitu sedang duduk di atas kerusi penghakiman, istrinya berkirim pesan kepadanya, jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah. Hari ini aku banyak menanggung azab dalam mimpi karenanya. Ada. This is the framer, merangka semua, yang mempengaruhi semua adalah kuasa kegelapan yang diketuai oleh iblis. Dan yang ketiga, cara dia, teknik dia juga, dia menggunakan soalan yang memang sudah ditentukan atau tahu jawapannya. Iaitu kita baca ayat 21. Gebna itu berkata kepada mereka, yang mana antara dua orang ini kamu mahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu? Mereka menjawab, Barabas. No, this is, tidak ada kejujuran, honesty dalam soalan ini. Kena soalan yang diaju ini kena sudah tahu. Kita memang sudah tahu apa jawapan yang akan diberi. Kenapa? Yang mana yang mahu aku bebaskan? Dia sudah tahu jawapan kepada soalan ini. Soalan ini hanya ditanya hanyalah untuk apa? Untuk mencapai kehendak atau rancangan asal. Dan banyak peristiwa yang berlaku di luar, yang berlaku di sekitar kita. Macam ianya sesuatu yang natural, semula jadi, terjadi kena tindakan ini. Tapi sebenarnya ianya sudah dirancang untuk mencapaikan sesuatu. Kesibukan dibuat-buat untuk mengkaburi mata orang luar, tapi semua sudah dirancang. Sebenarnya ada Pak Dalang atau the main player dalam apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku adalah sebagai pamparan wayang kulit saja. Ada main player dia, ada Pak Dalang yang menggerakkan sesuatu itu. It's not happen because just happen. Perlu kita tahu
Apa yang berlaku? Ada perancang dia. Dan ini adalah kuasa kegelapan. Dan yang keempat, cara dia juga iaitu dengan menggunakan soalan yang terancang untuk ke arah yang dikehendaki. Tadi soalan untuk mengkaburi, tapi sekarang adalah soalan. Guna satu soalan nih yang dirancang supaya mencapaikan tujuan apa yang dikehendaki. Dan kita melihat dalam ayat 22 soalan daripada soalan Pilatus ini, yaitu Pilatus bertanya kepada mereka, jadi apa yang harus kubuat dengan Yesus yang dipanggil Kristus? Kesemuanya mereka berkata kepadanya, salibkan dia. See, this is apa yang dikehendaki. Sedar atau tidak, Gamno ni, pembesar Pilate ini adalah alat yang digunakan oleh iblis untuk mencapai tujuan dia, yang dia mahu Yesus dibunuh melalui disalib. Saya pikir iblis bijak. Nah, dia tahu yang Mesias akan disalibkan. No? Banyak nubuatan bahawa Mesias akan disalib dalam firman Tuhan. Seperti dalam Yesaya 53 dan juga Mazmur 22. Ini adalah nubuat tentang Mesias yang akan disalib, yang akan mengalami kematian disalib. Tetapi iblis tidak mahu mengelakkan, mahu mencuba nasibnya. Kalau Yesus ada dosa, kena sebagai manusia sepenuhnya. No, he cannot take that. He don't want to miss that chance. Okay? Kena dia iblis tahu jika Yesus ada dosa sekecil-kecil apapun, Yesus akan mati dan tidak bangkit semula. Tapi sebenarnya ada juga nubuat bahwa Mesias tidak akan dikubur. Tapi iblis, he don't want to miss his chance. Jadi dia tidak mahu melepaskan peluang yang terserah di hadapannya, yaitu untuk mengalahkan rancangan Allah dengan satu cara ini, yaitu mana tahu dia Yesus walaupun Allah sepenuhnya, tapi dia telah menjadi manusia. Mana tahu ada dosa dia walaupun kecil, sebiji, seperti sekecil apa, kemizi kecil, biji sesawi, dosa yang tak lalu kecil. Kerana kalau ada dosa, Yesus tidak boleh dibangkitkan. Dan Yesus adalah manusia sepenuhnya juga. Jadi ini iblis ambil peluang ini. Dia mau ambil, nak mencuba nasib dia. No, this is his last chance. This is his chances yang Tuhan buka untuk dia. Dan dia ambil peluang ini. Dan sudah dia mencapaikan tujuan dia. Mereka sudah katakan, salibkan dia. Dan dia ada satu soalan lagi daripada 23. This is just, dia menanya satu soalan yang mahu menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. As if he is innocent. Yaitu ayat 23. Gamna berkata, mengapa? Apa kejahatan yang telah dilakukannya? Tetapi mereka berseru semakin kuat, salibkanlah dia. Salibkan dia. So, this is just soalan untuk mengkaburi mata saja. Sedangkan itu yang dikehendakinya. This is
Soalan yang bukan tulen atau tulus. It's not a genuine question. But this is how the devil technique. 5 cara daripada firman Tuhan. Bagaimana dia mencapai tujuan dia untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan, apa yang kita belajar? Jadi, apa juga kejadian atau peristiwa yang dasar? Apa kejadian atau peristiwa yang sangat dasar yang kita alami sekarang ini? We must know, ini adalah masa iblis dan kuasa kegelapan untuk melakukan serangan terhadap rencana Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 12, dia kata, oleh itu bergembiralah wahai surga dan kamu semua yang tinggal di dalamnya, tetapi malanglah penduduk bumi dan laut. Iblis telah turun kepadamu dalam keadaan sangat berang, kerana dia tahu masanya sudah singkat. So this we must know. Ini adalah masa iblis dan kuasa kegelapan mau melakukan serangan terhadap rencana Allah. Jadi kedua, iblis akan gunakan segala tipu muslihatnya untuk mengkaburi mata, dan dia akan menggunakan segala perlengkapan senjatanya untuk menggagalkan rencana Allah. Seperti kita melihat, dia yang berkuasa di bumi ini, dan dia akan melakukan, melawan, membuat serangan terhadap rencana Allah. Jadi ini adalah masa iblis dan segala sekutunya di alam roh, dan untuk mempengaruhi, dan sekarang sedang mempengaruhi kuasa-kuasa atau pemerintah-pemerintah di dunia ini untuk menggagalkan rencana Allah kepada umat manusia, kepada orang, lebih lagi kepada umat Tuhan. So what we face, kita melihat tadi, iblis menyerang rencana Allah, dan dia menggunakan segala yang ada pada dia. Tapi kita ketahui dari dulu, rencana Allah akan tetap dan akan tercapai dan terjadi. Tidak ada yang akan menghalang rencana Allah. Walau begitu gelap gelita dan penuh kesukaran dan halangan, di hujungnya Allah tetap berjaya dan rancangannya akan tercapai. Tetapi rancangan iblis pasti dikalahkan atau gagal. Tetapi iblis tidak mahu menyerah kalah dan akan tetap melakukan rancangannya, walaupun dengan dunia ini penuh dengan kebinasaan dan ramai jiwa-jiwa terkorban. Dan kita ingat peristiwa semasa Yesus digantung di salib dalam ayat 45 Matius 27. Dari jam yang ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri diselubungi kegelapan, yaitu dari jam tengah hari hingga petang. The whole world diselubungi dalam kegelapan. Jadi hanya kuasa Allah atau Allah kuasa yang boleh akan membuat kuasa kegelapan tidak dapat berfungsi. Kuasa Allah, dalam Allah, kuasa dia saja, kuasa kegelapan ini tidak akan berjaya, tidak juga boleh berfungsi. Seperti dalam Mazmur 139
ayat 11 dan 12. Ayat 11. Jika aku berkata tentulah kegelapan akan menyelubungiku dan saya sekelilingku akan menjadi malam. Ayat 12. Sesungguhnya kegelapan tidak gelap bagimu dan malam terang benderang seperti siang. Kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Jadi, apa yang dalam menghadapi ini? Keadaan ini ialah kuasa Allah. Bagaimana gelap, bagaimana lasat kegelapan kuasa sekeliling. Tapi bagi Allah, kalau Allah di pihak kita dan bagi kita dengan kuasa Dia, kegelapan, kuasa itu tidak ada apa-apa. Kegelapan tidak gelap bagimu. Dan malam terang terang seperti siang. Kegelapan dan cahaya serupa bagimu. Nothing. In the presence of God. Kuasa kegelapan tidak dapat berfungsi. Tidak ada kuasa dalam Tuhan. Haleluya. Dan dalam Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang telah memperdayakan mereka itu terus dihumbankan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu telah dicampakkan. Mereka akan diseksa siang malam selama-lamanya. For eon. So itu kesudahan iblis. Itu kesudahan kuasa kegelapan ini. Puji Tuhan. Kita tahu. Jadi kita tahu menghadapi. Saya harap dalam kita menghadapi ini, kita ada keyakinan bersama Tuhan. Baru kuasa itu tidak dapat, kuasa kegelapan ini tidak dapat mempengaruhi, tidak dapat melakukan apa-apa terhadap diri kita, iman kita, roh kita, jiwa kita. Jadi apa tindakan? Marilah kita masuklah dalam kerajaan Yesus Kristus. Ini saja yang dapat menyelamatkan kamu daripada kejahatan oleh kuasa kegelapan terhadap dunia. Kalau kamu mau selamat daripada apa yang terjadi kepada keadaan dunia sekarang, tidak ada cara lain. Mesti dalam kerajaan Yesus Kristus. Yaitu ambil Yesus. Tolong ambil Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat untuk jiwa kamu. Karena Dia yang telah mati menanggung segala dosa. Supaya kamu dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oke, ambil Dia. Percaya bahwa apa yang Dia telah lalui, lakukan adalah untuk jiwa kamu, untuk membayar harga jiwa kamu, nyawa, roh kamu. Dan ambil, jadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kamu. Tidak ada Tuhan lain, hanya Dia. He is your Lord dalam hidup kamu. Oke, ini caranya kita masuk dalam kerajaan Kristus, supaya rahmat Tuhan, kuasa Allah, Yehova bersama kita adalah dengan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan bagi hidup kita. Dan bagi kita yang percaya, sudah ambil ini, berpengakuan ini, hidup dalam kebenaran
ini. Tolong jangan tinggalkan Yesus dalam hidup. Teruskan percaya dan lakukan perintah yang Tuhan Yesus beri untuk kamu dalam hidup kamu. Ini caranya kita menghadapi hari ini dengan tahu bahwa di dalam Yesus, di dalam Allah, kita diselamatkan. Kita diselamat dalam menghadapi suasana, keadaan ketika ini. Dan janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji. Bukan saya yang berjanji. Ini firman Tuhan berkata. Dan Tuhan Yesus, dari mulut Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28 18 hingga 20, setelah dia bangkit dan sebelum dia naik di surga. Dan Matius 28 ayat 18, Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintah kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Saya harap kamu ambil. Ini janji. Dan janji oleh yang telah merelakan diri dia, dianiaya, dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi bangkit mengalahkan semuanya. Dan kita tahu segala kuasa kegelapan ini sudah dikalahkan. Itulah dia kata, segala kekuasaan telah seberah kepadaku, baik di surga mau di bumi. Dari di mana? Siapa mau kamu mau bersama kamu dalam menghadapi hari ini? Saya harap kamu ambil. Pilih Tuhan Yesus. Masuk dalam kerajaan dia. Hidup bagi dia. Lakukan perintah dia. Dan juga janji Tuhan dalam kitab suci dan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 36 hingga 39. 36. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, kenamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Tidak. Dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap kita terdorong dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita ambil masa sekarang untuk mempersediakan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini adalah bagi jemaat Tuhan, yaitu mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi bagi yang belum, jika kamu belum terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kamu, tidak perlu kamu melakukan bersama kami, tapi kami dan saya mahu kamu tahu bahwa terimalah kasih Allah kepada kamu.
terimalah apa yang Yesus telah lakukan bagi hidup kamu. Lebih-lebih, seperti kita dengar firman Tuhan tadi, ini adalah masa yang sangat jahat. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus Kristus yang tidak akan sia-sia. Dan ini adalah keselamatan baik di dunia ini dan juga di surga, di alam nyata dan juga di alam roh. Keselamatan daripada Tuhan Yesus. Jadi ini yang saya harap kamu lakukan, supaya bila kita mengadakan perjamuan yang di hari kemudian, dan kamu boleh melakukan bersama dengan kita. Dan bagi kita yang mengambil, lagi saya harap kita berkomitmen akan iman kita kepada Yesus. Ya, kita terus lakukan perintah Dia dan juga bertambah iman kita kepada Dia. Jangan berbelah-belah bagi lagi. Bagi bahwa inilah yang Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang kita boleh percaya, yang akan menyertai kita, yang bersedia, dia kata, yang sentiasa bersama kita sampai akhir zaman. Kita mengingatkan bahwa Dia telah merelakan dirinya dianiaya, dikuasai oleh iblis untuk disalib. Walaupun dirinya tidak didapati bersalah, tapi Dia merelakan untuk menanggung segala kutukan dan hukuman atas dosa-dosa kita. Karena kita semua ini orang berdosa. Dan apa yang Dia melakukan, karena Dia mahu memberi peluang kepada kita orang yang berdosa ini menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah Bapa, di hadapan Allah yang kudus, suci dan benar. Dia telah bangkit dari kematiannya, membuktikan Dia berkuasa. Dan juga Dia sekarang ada di surga, dan janji Dia sudah telah menyediakan tempat bagi kita di surga untuk roh kita dan tubuh yang baru seperti tubuh yang Dia miliki setelah Dia bangkit. Dia tidak lagi memiliki tubuh fisikal ini, dan untuk kita mendiami tempat kita tinggal bersama Dia. Dan ini supaya kita selamat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Tiada kematian, tiada kuasa kegelapan dapat lagi berkuasa kepada tubuh kita, kepada diri kita. Dan ini telah Yesus sediakan. Jadi pagi ini kita akan mengambil roti. Dan kita ingat kata Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 24 tentang roti. Firman Tuhan kata, Rasul Paulus menulis, "Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, 'Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku.'" Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami umat-Mu Bapa bersatu melakukan perjamuan kudus ini, mengingati dan juga mengatakan terima kasih Bapa atas pemberian-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan terima kasih Yesus karena merelakan diri-Mu untuk menanggung dosa kami.
merelakan tubuhmu disalib. Oh, terima kasih kami ambil roti ini atas apa yang kau lakukan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ambil roti. Tentang cawan dari 1 Korintus 11, 25 hingga 26. Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Mari ambil cawan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur karena dapat bersatu. Bapa, di mana juga kami berada, belajar daripada firman-Mu, dan juga sebelum itu memuji dan menyembahkan Engkau daripada pujian dan sembah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semuanya Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur dapat mendengar daripada takhta-Mu, dan Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu ini Tuhan benar, Tuhan menolong kami. Kami berdiri di atas firman ini dalam menghadapi hari yang jahat ini, Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan atas juga peringatan Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus bagi kami, atas tubuh dan darahnya yang tubuhnya yang diserahkan, yang disalib, dan darahnya yang mengalir dari salib itu. Tuhan, kami bersyukur inilah yang menyatukan kami, inilah yang menguatkan kami, inilah pengharapan kami, inilah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami minta Engkau akan memberkati firman-Mu, memberkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita terima berkat daripada Tuhan. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Oleh itu kita akan terus melakukan kehendak Dia dalam minggu yang hadapan ini, dan kita akan berjumpa minggu hadapan dalam penuh dengan sukacita dan mendengar daripada sabda Dia dan juga memuji Dia. Dan dalam minggu ini kita percaya Yehova ada bersama kita. Yehova melihat kita. Terima kasih. Yehova memberkati. Amin.